Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'allimna 'ilman min ladunka ya 'alim warzuqna 'amalan shalihan ya mujibas sa'ilin amin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badan kenaziran masjid yang sama-sama kita muliakan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini atau di akhirat nanti insyaallah. Kita lanjutkan kajian kita di bulan yang lalu, yakni di surat Al-Kahfi. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan satu dari pendahuluan dari surat Al-Kahfi ini, yakni pembahasan tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Pada pertemuan ini kita akan bahas pendahuluan yang lain dari surat Al-Kahfi, karena pendahuluan dari surat ini panjang lebar nanti dibahas oleh para ulama kita. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari meninggal dunia tahun 310 Hijriah. Dalam kitabnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran. Kitab ini adalah kitab tafsir yang pertama yang terlengkap 30 juz. Sebelumnya dalam penelitian para ulama tidak didapatkan tafsir 30 juz sebelum beliau. Jadi beliaulah orang pertama yang menuliskan tafsir lengkap 30 juz. Maka beliau disebut dengan bapaknya para mufassir. Setiap ulama tafsir jika tidak mengenal kitab ini maka tak sah menjadi ulama tafsir. Setiap peneliti kitab tafsir, pembaca kitab tafsir, penelaah kitab tafsir, jika tidak mengenal tafsir ini maka tidak sah menjadi orang yang menelaah kitab tafsir. Namanya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran. 10 jilid yang saya miliki. Per jilid kira-kira 700 halaman. 700-an halaman. Jadi kali 10 7.000. Itu satu dari kitab beliau. Banyak ilmu sampai lupa menikah. Kalau kita sebaliknya, sibuk memikirkan nikah 1, 2, 3, 4 sampai lupa menuntut ilmu. Ngaji tak ingat lagi. Yang penting di mana ada janda muda. Iya. Terbalik. Kalau dia seperti itu, kitabnya banyak. Nah, beliau menuliskan sebab turun dari surat Al-Kahfi atau asbabin nuzul dari surat Al-Kahfi. Beliau nukil dari Ibnu Abbas, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, orang-orang Quraisy mengutus Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Dua orang kafir ini orang pintar. Diutus ke Madinah. Untuk bertanya kepada para pendetanya orang-orang Yahudi. Orang yang paling mengerti tentang wahyu, tentang kenabian, tentang kerasulan adalah orang-orang Yahudi pada saat itu. Bahkan mereka lebih mengerti
daripada orang-orang Nasrani. Dan yang paling banyak yang berada di Madinah itu ya orang-orang Yahudi. Nah, maka karena di Makkah ada orang yang mengaku sebagai nabi, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Makkah, kafir Quraisy tidak setuju, merasa risih, merasa tidak nyaman dengan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mencari-cari, benarkah Nabi Muhammad itu sebagai nabi? Kira-kira siapa orang yang paling mengerti tentang kenabian? Coba kalian tanya sama dia. Maka yang paling mengerti tentang kenabian adalah orang-orang Yahudi, para pendetanya. Orang kafir Quraisy mengutus 2 orang ini untuk bertanya kepada orang Yahudi. Pergilah kalian ke Madinah sana. Kalian tanyalah pendeta orang-orang Yahudi itu. Saluhum an Muhammadin. Tanya mereka tentang Nabi Muhammad. Wasifulahum sifatah. Berikan kepada mereka sifat Nabi Muhammad itu seperti apa. Wa akhbiruhum biqaulihi. Dan beritahu kepada mereka apa-apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad. Dengan sifat yang dijelaskan, dengan ungkapan yang disebutkan, apakah Nabi Muhammad itu nabi atau bukan. Ini yang mau dituju. Harapan mereka, Nabi Muhammad itu bukan nabi. Mengapa? Karena mereka mencari-cari seperti ini dasarnya kebencian. Dasarnya ketidaksukaan. Nanti akan terlihat di ujung. Akan terlihat di ujung bahwa apa yang mereka inginkan ternyata diberikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi mereka tetap tidak beriman. Maka kalau seandainya mereka mencari-cari ini dasarnya untuk mencari kebenaran, mereka akan beriman. Tetapi mereka tidak untuk mencari kebenaran, untuk mencari celah. Betulkah dia nabi atau tidak? Nah, maka tanyakan kepada orang Yahudi. Lalu apa kata orang Yahudi ketika mereka sampai ke Madinah? Mereka pun berbicara, menjumpai para pendeta Yahudi. Mereka berikan sifat Nabi Muhammad dari mulai A sampai Z. Mereka ungkapkan sebahagian dari apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata orang-orang Yahudi pada saat 2 orang kafir ini datang? Nah, kata orang Yahudi itu untuk mendeteksi dia nabi atau bukan gampang. Kalian tanya saja kepada dia 3 pertanyaan. Nah, tanya saja kepada dia 3 pertanyaan. Fa in akhbarakum bihinna fahuwa nabiyyun mursalun. Kalau seandainya 3 pertanyaan ini dijawabnya, maka dia nabi yang diutus oleh Tuhan. Tapi kalau tak dijawabnya, maka dia farrajulu mutaqawwilun. Dia adalah orang yang ngaku-ngaku nabi saja. Tak betul dia itu nabi. Nah, tanya 3 ini. Apa yang 3 ini? Yang 3 ini adalah saluhu an fityatin zahabu fid dahril awwali. Tanya kepada dia tentang pemuda yang lari pada zaman dahulu untuk meneguhkan keimanannya, untuk menjaga keimanannya. Cerita ini cerita yang menakjubkan bagi orang-orang Yahudi. Cuman di orang Yahudi sendiri tidak mengetahui mereka itu siapa, mereka itu berapa orang. Terjadi perdebatan di kalangan orang Yahudi pada saat itu. Nanti insyaAllah ketika masuk ayatnya akan kita jelaskan. Nah, ini yang pertama. Nah, makana fi amrihim fa innahu qad kana lahum hadithun ajib. Terkait dengan orang yang pemuda yang pergi ini, itu terjadi perkara-perkara yang ajib. Cerita-cerita yang menakjubkan. Karena mereka ditidurkan 300 plus 9 tahun. Tak ada orang yang bisa tidur dalam sepanjang itu. Ini orang bisa tidur.
Habis itu dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beberapa saat dimatikan lagi. Kau tanya tentang pemuda ini kepada Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya wasaluhu an rajulin tawafin balagha masyariqal ardi wa magharibaha ma kana naba'uhu. Tanya juga kepada dia seorang laki-laki yang mengelilingi dunia dari timur hingga ke baratnya. Macam mana orang ini sesungguhnya? Dulu ada seorang raja yang dia bisa mengelilingi dari timur ke barat dunia. Tanya kepada yang mengaku nabi itu. Siapa ini? Nah, ini tidak akan diketahui kecuali oleh nabi. Itulah maksudnya. Tak ada orang yang tahu tentang dua cerita ini. Hanya nabi yang tahu. Kalau dia tahu maka dia nabi. Kalau dia tidak tahu, berarti dia mengaku-ngaku saja. Nah, dan yang ketiga, tanya kepada dia saluhu anir ruh ma huwa. Tanya kepada dia tentang ruh. Apa sesungguhnya ruh itu? Bagaimana sesungguhnya ruh itu? Kalau dia memberitahu kepada kalian, fa innahu nabiyyun fattabi'uh, maka dia nabi, maka ikutilah, kata orang Yahudi. Wa in huwa lam yukhbirkum fa innahu rajulun mutaqawwilun. Kalau dia tidak menceritakan kepada kalian, maka dia orang yang mengaku nabi saja. Fasna'u fi amri ma badalakum. Maka lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Jadi orang Yahudi ini pun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada awalnya dia memiliki cara pandang yang baik terkait dengan kenabian. Kalau nanti dijawab oleh laki-laki ini, dia nabi, ikutilah. Tapi apa yang terjadi ketika orang Yahudi bertemu dengan Sayyidina Muhammad SAW? Ketika Nabi pindah ke Madinah, nanti beberapa tahun setelahnya, Nabi pindah ke Madinah. Setelah pindah ke Madinah, berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Awalnya mereka percaya, ini Nabi Muhammad nih. Inilah Nabi yang diberitakan, yang disebutkan dengan Ahmad. Nah, cuma tunggu dulu. Mengapa? Karena dia dari orang Arab. Harapan mereka, Nabi yang terakhir dari orang Yahudi. Tunggu dulu, kita lihat dulu. Ketika perang Badar terjadi, mereka sedikit percaya. Tetapi ketika perang Uhud terjadi, kalah Nabi Muhammad. Tak betul lah dia Nabi itu. Mengapa? Masa Nabi kalah? Dia lupa bahwa Nabi adalah manusia. Dia lupa bahwa Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan ujian, dan satu dari ujian itu adalah kekalahan di dalam perang. Jadi orang Yahudi ini awalnya mengatakan kalau dia jawab yang tiga ini maka ikuti. Tapi sayangnya orang Yahudi sendiri tidak mau mengikutinya nanti. Nah, ini apa yang ada, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi nanti agak berbeda sedikit yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Amin Al-Harari di dalam kitabnya Hadaiqur Rauh war Raihan fi Rawabi Ulumil Quran. Kata beliau, diriwayatkan orang Yahudi itu berkata, in ajabakum an thalathatin falaysa binabiyyin wa in ajaba an itsnaini wa amsaka anil ukhra fahuwa nabiyyun fa anzalallahu suratal kahfi. Nah, kalau nabi tadi yang mengaku nabi tadi menjawab ketiga pertanyaan ini, maka dia bukan nabi. Kalau dijawabnya semua pertanyaan itu, bukan nabi itu. Kalau dijawabnya dua, tak dijawabnya satu, maka dia nabi. Mengapa demikian? Karena kan pertanyaannya pertama cerita tentang Ashabil Kahfi, pemuda yang pergi. Yang kedua cerita tentang seorang raja yang menguasai timur hingga ke barat bumi, Zulkarnain. Nanti kita jelaskan Zulkarnain itu nabi atau bukan. Nah, yang ketiga tentang ruh. Di dalam
sejarah kenabian, apa saja bisa diketahui kecuali tentang ruh. Ruh masuk dalam kategori urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun tak tahu ini. Kalau dia tahu tentang ruh berarti bukan Nabi. Itu artinya. Kalau dijawabnya 2, tak dijawab 1, berarti dia Nabi. Ikutilah dia. Kalau dijawabnya 3, berarti bukan Nabi. Jangan kalian ikuti. Mengapa? Karena tidak ada Nabi yang mengetahui tentang ruh. Maka jangan ikuti. Kalau tak dijawabnya 3, maka dia juga bukan Nabi. Jadi syaratnya dijawab 2, tak dijawab 1. Maka dia Nabi. Dulu kalau kami kuliah di Mesir ada itu, Pak. Kalau kuliah di Mesir, soalnya itu 4, tapi suruh jawab 3. Soalnya 4, disuruh jawab 3. Kalau kita jawab 4, kita tak lulus. Berarti tak mengerti tentang soal. Jawablah 3 pertanyaan di bawah ini. Dijawab 4, tertulis 4. Dijawab keempat-empatnya, sok-sok pintar lah gitu kan. Sok-sok, gampangnya 4 nih. Dijawabnya semuanya, tak lulus. Bertanya kepada dosennya, mengapa sampai tak lulus? Karena kau jawab semua. Perintahnya berapa? Perintahnya 3. Mengapa kau jawab 4? Menandakan engkau tidak mengerti tentang soal. Nah, begitulah kira-kira teka-teki yang diberikan oleh orang Yahudi ini. Kalau dijawabnya 3 itu bukan Nabi itu. Kalau dijawabnya 2, tak dijawab 1, dan memang yang 1 ini tidak ada yang tahu. Maka dia Nabi, ikutilah. Setelah itu mereka pun balik ke Makkah. Jadi 2 orang kafir tadi, Nadar dan Uqbah tadi, balik ke Makkah. Ketika balik ke Makkah, mereka yakin betul nih, Nabi Muhammad pasti tidak akan bisa menjawabnya. Ini pertanyaan titipan dari orang yang pintar terkait dengan kenabian. Balik dia ke Makkah. Dengan gembira dia menyatakan, Ya ma'syara Quraisy, qad ji'nakum bi faslin ma bainakum wa baina Muhammadin. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kami datang membawa sesuatu menjadi rujukan tentang perselisihanmu dengan Nabi Muhammad. Setelah ini nanti selesailah Muhammad. Itu artinya. Setelah ini nanti selesailah Muhammad itu. Kebongkar bahwa dia bukan Nabi. Nah, setelah kumpul orang-orang Quraisy, datanglah rame-rame ke hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun ya seolah-olah menyidang Nabi lah. Kau kan mengaku Nabi kan? Kami punya 3 pertanyaan untuk kau. Kau jawab. Kalau tak bisa dijawab, maka kau bukan Nabi. Mulai sekarang ngaku sajalah bahwa engkau sesungguhnya bukan Nabi. Nah, apa pertanyaan itu? Kata Nabi Muhammad. Ditanyakan dia tentang pemuda yang keluar dari kampungnya. Ada cerita yang menakjubkan di situ. Tentang seseorang yang berkeliling dari timur hingga barat bumi, yang dia menguasai dari timur hingga barat bumi. Nah, yang ketiga tentang ruh. Apa itu? Apa itu ruh? Apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, datang besok maka akan aku jawab. Memang biasanya seperti itu. Biasanya kalau Nabi itu mendapatkan pertanyaan, maka dia tanya dulu kepada Tuhan. Nah, tanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang besok.
Ya, ukhbirukum ghadan bima sa'altum. Kalian datang besok, akan ku jawab besok pertanyaan kalian. Akan ku berikan jawabannya besok dari apa yang kalian tanyakan ini. Walam yastathni. Dan Nabi tidak mengucapkan insyaallah. Ini letak kesilapan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengucapkan insyaallah. Kalau seandainya Nabi katakan datang besok insyaallah ku jawab. Maka ketika mereka datang besok, jawaban sudah ada. Sudah diturunkan. Tapi Nabi mengatakan datang besok akan ku jawab. Dan Nabi tidak mengucapkan insyaallah. Fansarafu, mereka pun berpaling, mereka pun pulang ke rumah menunggu besok. Sengaja mereka tunggu-tunggu nih besok. Apa jawaban dari Nabi Muhammad? Apa yang terjadi? Besoknya datang mereka kepada Nabi. Nabi diam saja. Nabi diam. Mengapa? Karena tak turun wahyu. Lalu karena tidak ada jawaban dari Nabi, mereka pun pulang. Besoknya lagi mereka datang. Dan Nabi pun hanya diam. Dikabarkan sampailah 15 hari. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan wahyu. Famakatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 lailatan. Nabi terdiam sepanjang 15 malam. Mengapa disebutkan malam? Sebagai bentuk munajatnya kepada Tuhannya di malam hari. Ya Allah, mengapa tak datang? Ya Allah, mengapa tak datang? Dan begitulah seterusnya. Mengapa tak datang wahyu? Mengapa tak datang wahyu? Dan Nabi Muhammad SAW itu, kalau dia tidak datang wahyu, di situ letak kesedihan Nabi. Satu hari saja wahyu tidak turun, sedihnya minta ampun Nabi itu. Dan ini beberapa kali terjadi pada diri Nabi. Ketika ada selang waktu antara surah Al-Fajr dengan surah Ad-Duha. Ada mengatakan 6 bulan, ada mengatakan 40 hari. Nah, tidak turun wahyu antara surah Al-Fajr dengan surat Ad-Duha. Al-Fajr, setelah turun surah Al-Fajr, turun surah Ad-Duha. Nah, tidak ada surat yang mengiringi itu. Nah, tetapi setelah turun surah Al-Fajr, surah Ad-Duha tidak pernah turun. Tidak turun dalam waktu yang panjang, sampai akhirnya baginda Muhammad SAW bersedih. Nah, ketika Nabi bersedih, maka baginda Muhammad SAW mendekatkan diri kepada Allah, terutama di malam-malamnya. Nah, jadi Nabi itu berdiam dia di malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai nanti pada akhirnya diturunkanlah surat Al-Kahfi ini. Surah Al-Kahfi ini sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu turunnya sekaligus. Turunnya sekaligus. Artinya dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir itu diturunkan sekaligus. Nah, nanti ditambah satu ayat lagi dalam surat Al-Isra untuk menjawab pertanyaan. Nah, karena kan pertanyaan 3. Pertanyaannya tentang tentang Ashabil Kahfi ada dalam surah Al-Kahfi, terjawab. Tentang Zulkarnain ada di dalam surat Al-Kahfi, terjawab. Tentang ruh tak ada dalam surah Al-Kahfi. Yang ada hanya di dalam surat Al-Isra. Satu di antaranya dalam surat Al-Isra. Nah, surah Al-Isra ayat 85 ya, ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku, tak ada yang tahu kecuali sedikit saja. Apa yang sedikit itu? Bahwa Allah meniupkan ruh kepada kita, selesai. Bagaimana ruh itu, di mana tempat ruh itu, dan begitulah seterusnya, tak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui.
Berapa lama ruh ini berada di diri kita, tidak ada yang mengetahuinya. Nah, artinya apa? Hanya Allah yang mengetahui. Maka betul apa yang disebutkan oleh orang Yahudi tadi. Kalau dijawabnya 2, tak dijawab 1, maka dia nabi. Al-Kahfi dijawab, Zulkarnain dijawab, diceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Tentang ruh tak dijawab, diserahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terjawab 2, tak dijawab 1. Seharusnya apa yang terjadi? Yang terjadi mereka akan beriman. Tetapi mereka tetap tidak beriman. Mengapa? Karena mereka bertanya bukan untuk cari kebenaran. Kadang-kadang kan ada orang bertanya bukan untuk cari kebenaran, untuk cari celah. Atau bertanya untuk ngetes. Ku tes dulu Ustaz nih. Kadang-kadang ada kayak gitu kan. Kalau Ustaz nih tak bisa jawab, bukan Ustaz dia. Biasa aja Pak, biasa aja. Kalau Ustaz tuh tak bisa jawab, memang Ustaz itu manusia, orang bodoh. Nah, satu yang tak bisa dijawabnya, kalau Bapak 10 tak bisa dijawab. Nah, jadi biasa aja itu, biasa. Jadi jangan menjengkali Ustaz ya. Nah, tapi kalau jamaah sini tidak ya. Ya. Soleh-soleh jamaah di sini, insyaallah. Nah, jadi dijawab Al-Kahfi untuk surah Al-Kahfi untuk tentang Al-Kahfi, tentang pemuda, pertanyaan tentang pemuda tadi, Ashabil Kahfi, itu diceritakan di awal surat. Ayat 9 sampai ayat 26 nanti. Untuk Zulkarnain diceritakan mulai ayat 83. Setelah cerita tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nah, sampai ayat 100-an. 102 atau 100 berapa itu ya. Nah, jadi sampai di situ. Makanya pada pertemuan lalu telah kita jelaskan, siapa yang membaca awal surat Al-Kahfi, maka dia mau tidak mau dapat cerita Al-Kahfi walaupun sebahagian. Atau membaca akhir surat Al-Kahfi, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Mau tidak mau dia akan mendapatkan cerita tentang Zulkarnain walaupun sebahagian. Nah, yang di 2 cerita ini menurut orang-orang Yahudi ada keajiban. Ada keajiban di situ, ada ketakjuban. Walaupun nanti Allah menafikan itu. Artinya itu bukan satu-satunya yang menakjubkan di dalam Al-Qur'an. Itu cuma sedikit dari yang menakjubkan. Banyak yang lebih menakjubkan lagi. Nah, nanti insyaallah dijelaskan. Dan ditambah oleh Allah dengan satu kisah lagi. Jadi di awal Allah sebutkan tentang Ashabil Kahfi. Di akhir Allah sebutkan tentang Zulkarnain. Di tengah-tengah nanti Allah ceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mengapa Allah sisipkan itu? Mengapa Allah berikan juga kepada mereka tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir? Karena pertanyaan ini dari orang Yahudi. Maka diambillah kisah Nabi mereka. Supaya mereka sadar. Kan mereka merasa bahwa diri mereka lah yang paling pintar pada saat itu kan. Sehingga orang bertanya kepada pendeta Yahudi ini bahwa soal kenabian kami yang paling tahu. Soal kenabian kami yang paling tahu. Soal kerasulan, soal wahyu, soal pengutusan Allah kepada makhluknya itu kami yang lebih tahu dari semua orang yang ada ini. Bahkan mereka mengklaim mereka lebih tahu daripada orang-orang Nasrani. Padahal orang Nasrani pun ahli kitab. Nah, pada saat mereka merasa seperti itu, ketika turun surah Al-Kahfi, Allah ceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir sebagai bonus dari jawaban.
Pertanyaan terkait dengan kisah tadi cuma 2 saja. Tetapi Allah berikan 3 sebagai bonusnya. Mengapa Allah berikan bonusnya? Supaya mereka merasa. Supaya mereka menarik ke diri mereka. Bahwa dulu pernah ada orang yang merasa bahwa dirinya paling pintar. Siapa? Nabi Musa. Nanti akan dijelaskan oleh para ulama kita. Ketika menceritakan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa itu awalnya dia setelah membawa Bani Israel pergi dari Mesir, mengharungi lautan, mereka hidup di padang pasir. Pada saat itu, maka orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah, adakah orang yang lebih pintar darimu?" Kata Nabi Musa, "Tak ada, akulah yang paling pintar." Mengapa Nabi Musa menjawab demikian? Karena memang tak ada nabi pada saat itu yang membawa syariat. Adapun nabi yang lain itu cuma mengikut pada syariat Nabi Musa. Nabi Harun itu mengikut pada syariat Nabi Musa. Nabi yang lain mengikut pada syariat Nabi Musa. Dan bahkan nabi-nabi setelah Nabi Musa di Bani Israel itu mengikut pada syariatnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa mengatakan, tidak ada yang lebih pintar dari aku. Aku yang paling pintar. Pada saat ini. Dari makhluk Allah yang ada. Mengapa? Karena kalau kalian bertanya, aku tanya kepada Tuhan. Allah ngasih tahu. Maka dari makhluk aku lebih pintar daripada manusia yang ada. Tak dinisbahkan oleh Nabi Musa bahwa ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa. Wahai Musa, ada orang yang lebih pintar darimu pada saat ini. Seorang hamba dari hamba kami. Nabi Musa pun terkejut. Dan ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkanlah Nabi Musa oleh Allah untuk belajar kepada dia. Pergilah kau kepada dia, maka belajarlah kepada dia. Engkau akan tahu bagaimana ilmu yang ada pada orang tersebut. Maka Nabi Musa pun memohon kepada Allah, "Ya Allah, macam mana aku bisa mencarinya?" Karena laki-laki yang mau dicari ini laki-laki gaib, Pak. Nabi Khidir maksudnya. Nabi Khidir itu nabi yang dia tidak memiliki pengikut. Dia tidak dikenal oleh banyak orang. Jadi mencarinya susah. Cara mencarinya pun agak aneh sedikit. Nanti diceritakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, cara mencarinya gampang. Kau ambil ikan tersebut dimakan, dimasak, dibakar. Nah, dan bahkan ikan itu nanti sudah termakan separuhnya, Pak. Karena lapar Nabi Musa dalam perjalanan jauh. Lapar dia. Dimakannya separuh ikan tadi. Nah, ketika ikan itu nanti hidup, maka disitulah laki-laki itu berada. Ketika ikan itu hidup. Nah, itu diceritakan oleh Al-Imam At-Tirmizi bahwa hidupnya ikan tadi karena terpercik dengan percikan ma'il hayah namanya. Air kehidupan. Sehingga dia menjadi hidup. Tidak ada yang tersentuh oleh air tersebut kecuali dia hidup. Ikan tadi tersentuh dengan air tersebut, maka ikan lautan. Dan cara larinya pun aneh. Tidak seperti ikan biasa. Tetapi murid Nabi Musa pada saat itu yang mengiringi Nabi Musa tidak mengetahui atau lupa memberitahu kepada Nabi Musa bahwa ikan itu sudah pergi. Nah, sampai akhirnya mereka terus berjalan. Ketika sampai pada perjalanan yang jauh, kata Nabi Musa, udah lelah kita ini. Mana ikan tadi? Cobalah kita makan. Udah lapar. Apa kata murid Nabi Musa? Wahai Nabi Allah, aku lupa ngasih tahu. Setan yang melupakan aku.
Ikan ini sudah lari tadi ketika kita berhenti di sebuah batu. Kata Nabi Musa, itulah tempat yang kita cari. Balik ke belakang. Ketika balik ke belakang, mereka pun menjumpai seseorang. Diceritakan seseorang ini berpakaian berwarna hijau. Maka disebut dengan Khadir, hijau. Atau ada juga mengatakan disebut dengan Khadir karena ketika dia duduk bermunajat kepada Allah, tumbuh rumput-rumput di sekelilingnya, walaupun itu tanah tandus. Kalau dia di atas batu, maka tumbuh lumut sehingga dia menjadi hijau. Kepada laki-laki inilah pada akhirnya Nabi Musa belajar, tetapi tidak lama, Pak. Nanti insya Allah kita ceritakan kisah ini. Tidak lama. Mengapa tidak lama? Karena antara ilmu Nabi Musa dengan ilmu Nabi Khidir agak sulit untuk bersatu. Dan Nabi Musa tidak memiliki kesabaran. Dalam menuntut ilmu itu harus ada kesabaran, Pak. Kalau tak sabar, tidak bisa lama itu. Nah, bulan ini hadir, bulan depan tak hadir. Jamaahnya hadir terus, ustadznya pun tak hadir. Iya. Jadi masalah juga ustadznya ini. Jadi mengapa Allah berikan satu bonus kisah di dalam surat Al-Kahfi? Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menegur orang-orang Yahudi tadi yang menganggap dirinya lebih pintar. Nabi kalian dulu pernah kayak gitu loh. Dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi saja ditegur oleh Allah, kira-kira orang biasa yang menganggap dirinya lebih pintar daripada yang lain, itu wajar apa tidak? Tak wajar. Nabi saja tak boleh, apalagi kalian orang Yahudi. Begitu. Nabi saja tak boleh, apalagi awak. Nabi saja tak boleh, apalagi ustaz. Jadi ustaz pun tak boleh menganggap dirinya lebih pintar dari jamaahnya. Walaupun rata-rata kayak gitu ya. Iyalah, lebih alim lagi ustaznya daripada jamaahnya. Kalau tidak saya di situ, bapak di sini. Tukar kita. Iya. Ya. Selanjutnya yang terakhir, ini nanti artikel ini saya tinggalkan, ada 6 halaman, tidak bisa kita jelaskan semua. Berdasarkan sebab turun ini, para ulama kita sepakat untuk menyatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Mengapa bisa diambil seperti itu? Karena tadi terkait dengan orang-orang kafir Quraisy pergi ke Madinah, bertanya kepada orang Yahudi, balik lagi ke Makkah, lalu menyampaikan pertanyaan itu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bahwa Nabi Muhammad sedang berada di Makkah. Periode itu disebut dengan periode Makkiyah. Maka semua ayat Al-Quran, semua surat Al-Quran yang turun dalam periode Makkiyah itu, periode Makkah itu disebut dengan Makkiyah. Semua ayat Al-Quran yang turun ketika Nabi berada pada periode Makkah, maka itu disebut dengan Makkiyah. Lalu semua ayat Al-Quran yang turun ketika Nabi berada pada periode Madinah, itu semua disebut dengan Madaniyah. Tapi harus diingat bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu tidak terkait dengan tempat. Ini terkait dengan periode. Periode itu terkait dengan tempat atau waktu? Waktu. Terkait dengan masa. Masa periode di Makkah, di mana saja ayat itu turun, maka dia disebut dengan Makkiyah. Di mana turunnya? Di Taif. Taif itu di luar kota Makkah, Pak. Maka dia disebut dengan Makkiyah.
Tidak Taifiyah. Ada satu ayat nanti turun di Palestina. Tak disebut dengan ayat Palestiniyah. Tapi disebut dengan ayat Makkiyah. Mengapa demikian? Karena Nabi ke Palestina itu dalam periode Makkah. Sebelum Nabi hijrah. Jadi periode Makkah itu sebelum hijrah. Periode Madinah setelah hijrah. Maka semua ayat turun sebelum hijrah, dia Makkiyah. Semua ayat turun setelah hijrah, dia Madaniyah. Walaupun turunnya di Makkah. Ada satu surat secara keseluruhan turunnya di Makkah, tapi dia disebut dengan Madaniyah. Kok bisa? Karena turun di Makkah itu dalam periode Madinah setelah hijrah. Kok bisa Nabi ke Makkah? Pada waktu haji wada, haji terakhir Nabi. Haji tak mungkin di Madinah kan? Harus di Makkah. Disitulah turun ayat itu, surat An-Nasr. Jadi surat An-Nasr turun di sana. Jadi kalau seperti itu, surat An-Nasr itu walaupun turunnya di Makkah, tapi dia disebut dengan Madaniyah. Karena Makkiyah Madaniyah terkait dengan masa, periode, bukan terkait dengan tempat. Jadi kalau ada orang mengatakan Makkiyah itu surat yang turun di Makkah, itu tidak mutlak benar. Madaniyah itu surat yang turun di Madinah, itu tidak mutlak benar. Mengapa? Kalau di Makkah, di Madinah berarti terkait dengan tempat. Ini tidak terkait dengan tempat, terkait dengan periode. Nah, banyak juga orang yang salah paham di sini, termasuk para ustaz. Mengapa? Karena tidak membaca dengan jeli ilmu Al-Quran. Nanti dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Juga ulama-ulama yang lain. Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Al-Imam lupa saya nama pengarangnya. Ada di rumah dua jilid. Nah, artinya apa? Para ulama kita menjelaskan dengan rinci dan pendapat yang terkuat Makkiyah Madaniyah terkait dengan periode, bukan terkait dengan tempat. Saya kira demikian untuk pendahuluan yang lain dari surat ini bisa nanti dibaca di artikel ini. Sehingga nanti ketika di pertemuan akan datang kita akan masuk ke dalam ayat per ayatnya, insyaallah. Ya. Jika saya datang, kalau tak datang ya rasakan sendirilah. Ya. Kita tanya jawab atau langsung azan? Sudah azan. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.